Qala rahimahullahu ta'ala, masih ada waktu. Babul ijarati, sewa menyewa. Ini kena kita. Sewa menyewa hampir tiap waktu. Taukil mewakilkan hampir tiap waktu. Jual beli hampir tiap waktu. Sementara kalau seperti dengan kira, duit pun tak ada. Bagaimana mau bagi modal? Qarat mungkin saja kalau takkan 100 ringgit. Tapi kalau sampai 100 ribu kita pun juga tidak ada duit. Jadi kalau dengan ijar kita mau tamu sewa rumah, sewa kereta, ijarah. Bagikan gaji, ijarah. Sewa rumah, ijarah. Bagi juga dengan kita minta jahitkan pakaian, ijarah. Banyak. Qala tasihhu mimman yasihhu bai'uhu. Silakan. Al-kira dengan ijarah maknanya sama. Ku sewakan rumahku ini, ku sewakan tanahku ini, ku sewakan keretaku ini. Kita sewa kereta tak dijab kabul tak? Mana ada? Haram. Kita jual beli tak tahu ijab kabul, kita buat ijab kabul pun Arab tak paham. Saya beli udah, nanti kalau seluruh masalah. Ijab kabul apa lagi? Jadi kita kata kam haza, bahasa Arab dari Malaysia. Kam haza, ishruna junaihan. Hal yajuzu ayang qos. Sulit juga bahasa Arab. Hal yajuzu ayang qosa syai'an. Jadi kata dia syai'an qalilan fa na'am. Kalau sedikit-sedikit apa? Dan jadi masalah nih, kalau dengan bahasa kita tuh kita Arabkan, kita terjemahkan. Jadi pada tuh kawan kita ditanya, maksudnya ada apa? Ada. Jadi pada tuh dia ditanya, ada apa? Maksud ada apa kan kalau tanya orang PE, itu kan senang PE, PH, PE fi ayyi syai' asalnya PH. Jadi ya dengan si kawan kita yang menggunakan bahasa Fusha dan menerjemahkan bahasa Arab Indonesia atau menerjemahkan bahasa kita ke bahasa Arab. Jadi pada waktu ditanya, madza yajri, apa saja yang berlaku, madza yajri hunaka. Jadi kata dia, la maza-maza. La maza-maza. Maksudnya tidak ada apa-apa. Maza kan apa? Jadi dua kali tidak ada apa-apa. Jadi la maza-maza. Oh my God. Ini hancur rusak bahasa Arab. Itu tak payah buat kamus lagi itu. Itu kalau dikamuskan yang semacam itu, Masya Allah, tabarakallah. Darab. Apa? Pukul-memukul. Mudarabah ya akhi, mudarabah namanya. Mudarabah. Orang Arab kata mudarabah, artinya perkelahian. Jadi kita mau mentafsirkan perkelahian itu kan artinya pukul-memukul. Pukul-memukul, darab. Nah, darab. Apa darab? Artinya pukul. Qala wa qabul. Jadi bagaimana saja dengan sewa menyewa kita tadi itu, ikut Arab yang mengatakan ijab kabul tidak perlu cukup dengan mu'aqad saja. Serahkan duit, duduk di tempat dia. Udah oke, ikut pendapat yang membolehkan. Qala wa hiya ala qismaini, dan sewa menyewa itu terbagi kepada dua bahagian. Ijaratu zimmatin wa ijaratu ain. Apa bedanya? Saya sewakan rumah ini dengan Anda tiap bulan sewa 350 ringgit. Ini namanya ijaratu ain. Ijaratu zimmah, Ustaz, saya mau sewa rumah dengan Ustaz yang dengan biliknya 2, ada ruang tamu, ada gas tabii, ada ekor, ada kipas, lengkap dengan segala keperluan yang diperlukan. Itu namanya ijaratuz zimmah. Jadi kalau kebetulan dengan kita kata jadi ijaratul ain macam mana? Kalau kita suruh seseorang pergi untuk melaksanakan upah haji buat kita, itu namanya ijaratul ain. Tapi kalau kita bagikan dia duit untuk mencarikan orang yang akan menghajikan kita, itu namanya ijaratuz zimmah. Qala fa ijaratuz zimmati ayyakula sta'jartu minka dabbatan, saya menyewa dengan Anda seekor tunggangan dabbah binatang. Saya sewa satu buah kereta Toyota Corolla model 2001 warna putih dengan sewa 150 ringgit tiap hari. Jadi mana keretanya, dia akan carikan kereta sesuai dengan kriteria yang kita inginkan tadi. Itu namanya ijaratuz zimmah. Sifatuha kadza aw istajartuka lituhassila li khiyatata taubin, atau saya upah kamu untuk menghasilkan
untuk mencarikan seseorang yang menjahitkan kainku, aurukubi, atau untuk mencarikan kendaraan untuk aku pergi ke Mekah, ila Mekah. Kalau kita kata, ini duit belikan tiket Garuda, itu namanya ijaratul ain. Ini duit untuk carikan saya tiket, itu namanya ijaratul zimah. Yang penting kita sampai ke Mesir naik pesawat apa saja. Sekarang ada beberapa pesawat dari Imarat, satu sampai ke Mesir. Dari Jakarta ada Imarat, ada Kuwait, ada Qatar, ada Mas, ada Allahumma Iskiu. Itu dengan Sia, itu semuanya sampai ke Mesir dari Indonesia. Jadi terserah dengan yang mana satu, dengan pesawat yang mana saja boleh. Itu kalau dengan ijaratuz zimmah. Qala rahimahullahu ta'ala wa syartu ijaratiz zimmati. Dan syarat ijaratuz zimmah tadi itu menerima upah di majlis itu juga. Menerima bayaran di majlis akad. Wa syartu ijaratil ain antakunal ainu muayyanatan. Syarat ijaratul ain yang ada di hadapan kita, keretanya ada, rumahnya ada, bendanya itu muayyan dan boleh diserahkan, yumkinu istifa'ul manfaatil mazkurati minha, yang kita boleh memanfaatkannya. Istifa' asal daripada istifa' melunasi, maksudnya menggunakan dan memanfaatkan. Seketika itu juga wa yattasilu istifa'u manfaatiha bil akdi, dan berhubungan pemanfaatannya itu dengan akad. Setelah zakat kita sudah boleh guna. Wala yatadammanul intifa'u istihlaka ainiha, dan juga dengan pemanfaatan barang yang kita sewa itu tidak berarti kita membinasakan dengan benda dan bilangannya atau mengurangi dengan bilangannya. Rumah dengan ditumpati secara wajar dan yang berpatutan tentu dia tidak akan rusak. Jadi kelainan antara ijarah dengan bai'. Kalau dengan bai' kita memiliki zat barang yang kita beli. Sementara kalau dengan ijarah kita memiliki manfaat barang yang berkenaan. Satu. Dan juga yang kalau pada waktu kita memanfaatkan barang itu akan mengurangkan dengan hitungannya, itu bukan ijarah. Jadi misalnya kalau pula dengan kita pergi ke warung, Haji, saya mau sewa kue tanai, saya mau sewa mau sewa nasi kuning, nasi kerabu, terus kita makan, itu kan ijarah, itu beli. Sebab kenapa? Sebab kita istilah, kita membinasakan, kita menghabiskan barang yang disewakan. Qala Allah, kita habiskan 1 menit, 2 menit. Azan sudah dimanakan kalau tidak salah. Sekali lagi, fasyartu ijaratil aini wa yatasilu istifa'u manfaatiha bil aqdi wa la yatadammamu intifa'u istihlaku ainiha wa ayaqida ila muddatin tarqa fiha al-ainu ghaliban la walau mi'ata sanatin fil ardi. Dan juga syarat daripada barang yang disewakan disebut dengan al-ainul mustajarah, harus dengan barang yang kita sewakan tadi itu boleh kekal sampai kepada akhir masa kontrak. Kontraknya dalam jangka berapa lama? Kontraknya dalam jangka berapa lama? Jadi kalau dikontrak dengan kita dalam jangka 3 tahun, benda itu memang boleh kekal dalam jangka 3 tahun. Saya sewa kereta kamu dalam jangka 35 tahun, seumur hidup saya, tak boleh. Boleh kereta sampai 35 tahun. Mana itu kereta apa? Boleh sampai 35 tahun kalau kereta itu tadi guna. Sewa letak di rumah saja. Tapi kalau kereta diguna tiap hari itu kereta-kereta baru yang punya kawan-kawan tuh. Itu masih baru lagi. Dibeli tahun 2001, dibeli tahun 2000. Tapi tengok dengan keadaannya macam mana. Masya Allah, tabarakallah. Pipinya, belakangnya. Jadi kata kawan-kawan ala Arab, itu kalau istilah mencium kereta itu biasa-biasa saja. Maksudnya menciumkan kereta. Yang kalau pada waktu kita mau parking, yang kalau pada waktu kita mau pusing kemana. Jadi kita tolak kereta depan itu tak apa. Bagi cium sedikit yang di depan, dipeluk pun juga tidak ada masalah. Menyesatkan besi dengan besi saja. Nah, itu alat di sini. Jadi sini tak hirau. Kalau tempat kita coba saja. Jangankan mencium macam itu. Kita ambil jalan dia saja sudah nyala lampu. Baru setakat dengan kita. Mungkin kita memotongkan misalnya. Atau pada waktu dengan kita agak ke tengah sedikit. Kalau kita tengok di sini kan jalanan, masya Allah, tabarakallah, semuanya boleh. Jadi alhamdulillah lah, senang dan cepat sampai. Kenapa? Sebab kalau kita memotong sini, potong di sini. Kalau seandainya kereta kita boleh terbang pun kita harus memotong dari atas. Malah saja kereta tak boleh terbang. Sementara tempat kita atas macam itu. Tapi insiden lebih banyak tempat kita. Persentase insiden manusia sangat tinggi sekali. Kenapa? Dia tak mau mengalah. Kalau hak saya. Jadi misalnya kita dengan kecepatan, sepatutnya dengan dia kalau dia memotong, dia akan ke sebelah kanan. Sementara dengan dia pada itu jalan di tengah. Tak bagi kita jalan. Kita pantau dari belakang,
jalan lebih banyak sebelah kiri. Atau juga kalau pulang kereta kita yang memotong, ini masya Allah tabarakallah taban. Jadi kereta mau motong, dia jalan seluruh kereta dia baru. Jadi pada waktu kita akan memotong dia, mau tak mau resiko orang yang memotong itu harus sanggup memotong dia dan mengelak daripada kereta yang ada di depan. Nah, yang jadi masalah di tempat kita, yang jadi masalah di Malaysia, yang kalau pada waktu kita memotong dia, kalau kebetulan kemampuan kendaraan kita untuk memotong itu tidak begitu laju, begitu kita akan memotongnya, ada kereta di depan. Ini yang ini tak mau mengalah. Yang samping ini. Apa yang terjadi dengan kita? Risiko kita sendiri. Jadi dengan kita break sedikit, supaya kita ke belakang lagi untuk berselisihan dengan kereta yang di depan. Gimana dengan kita akan tanggung resiko. Mesir tak macam tu. Kalau dia tengok waktu kita akan memotong dia, ternyata ada kereta di depan, dia slow sikit supaya kita boleh memotong dia. Kita tak. Ada orang mau potong kita tambah minyak. Allahu Akbar. Jadi macam mana? Supaya kita jadi mangsa. Ini masalah. Kenapa? Peraturan saya, kamu kalau motong kena laju. Ya tapi dalam keadaan bahaya macam itu kita mau tak mau ada tadon atau ada tasamu. Toleran kita dalam keadaan semacam itu. Wallahu a'lam. ولا تصح إجارة أحد العبدين ولا غائب وأمن لا ماء لها ولا يكفيها المطر بالزرع وحائد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة ابن النقيب رحمه الله تعالى فلا تصح إجارة أحد العبدين. Jadi kemarin dengan pembicaraan yang kita bicarakan, harus dengan sesuatu yang kita sewakan itu secara muayyan, secara kita tentukan secara pasti. Jadi yang mana satu? Jadi kalau padaku dengan kita akan menyewakan salah satu daripada rumah atau salah satu daripada kereta dengan sewa sekian dalam setahun, itu sama dengan ahadal abdain, ahadal baitain, ahadal sayyaratain. Salah satu daripada dua hamba yang kita sewakan tidak sah, wala ghaibin, atau dengan sesuatu yang gaib yang tidak kelihatan, wala atiqin, yang hilang, wa artin la ma'alaha wala yakfiha al-mataru bizar'i. Bagaimana juga dengan kita menyewakan tanah untuk orang bercocok tanam. Sedangkan dengan tanah yang kita sewakan tadi itu ternyata dengan telaga tidak ada, ternyata dengan air sungai pun juga tidak ada, dengan air hujan pun juga tidak cukup. Katakan saja dengan sejumlah sekian hektar tanah, dengan pengairan yang ada tidak memenuhi, dengan air yang ada tidak mencukupi keperluan yang diperlukan. Sedangkan dengan tanah tadi itu disewakan untuk kita bercocok tanam. Kita ulang kembali. Tanah yang disewakan, kalau ternyata disewakan untuk bercocok tanam, sedangkan dengan pengairan yang tidak mencukupi, dengan air hujan tidak cukup, dengan telaga tidak cukup, atau juga dengan perantaraan sungai pun juga tidak cukup, hukum kita menyewakannya batil. Qala rahimahullahu ta'ala wala haidin likansi masjidin, dan juga tidak sah dengan kita mengupahkan kepada seorang wanita haid untuk menyapu masjid, sebab dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Sebagaimana kita ketahui, dengan wanita tidak diperkenankan untuk berada di dalam masjid kalau pada waktu dia sedang uzur, baik pada waktu dia dalam keadaan haid maupun waktu dia dalam keadaan nifas. Qala wa manquhatin lirradha'i bila idzni zaujin. Manquhatin, dan juga dengan wanita diupah untuk menyusukan anak, untuk menyusukan bayi tanpa kebenaran daripada suaminya. Qala rahimahullahu ta'ala walastijaru amin mustaqbalin ghairil mustajir. Ini masalah mungkin berlaku. Jadi mungkin ini dengan tuan kereta, mungkin ini juga berlaku dengan tuan rumah, mungkin juga berlaku dengan apa saja yang kalau pada waktu dengan kita mengontrakkan sebuah rumah yang dengan sewa 1 tahunnya tidak lebih daripada 50.000 misalnya. Nah, bagaimana kalau kebetulan dengan sewa yang pertama saja masih belum selesai, masih belum dilalui, masih belum digunakan, terus kita sewakan kembali tahun keduanya untuk pihak yang lain. Jadi saya katakan, Mustafa, saya sewakan rumah ini atau kereta ini dengan kamu senilai
10.000 senilai 20.000 pon Mesir untuk sewa tahun 2003 dan senilai yang sama juga dengan sewa Husni untuk 2004. Batil. Kenapa? Sebab dengan kita masih belum memiliki atau tidak memiliki manfaat daripada kendang kita tadi itu pada tahun yang berikutnya. Untuk yang pertama saja masih belum pasti. Apakah kira-kira dengan kereta tadi itu masih utuh? Apakah kira-kira dengan barang tadi itu masih ada? Jadi kalau seandainya dengan kereta tadi itu saya kontrakkan dengan si Mustafa untuk 2 tahun yang pertama, silahkan. Saya sewakan kereta dalam jangka 3 tahun berturut-turut sebesar 50.000 ringgit. Ya juz. Tapi kalau seandainya tahun pertama dengan Husni, tahun kedua dengan Mustafa, tahun ketiga dengan siapa saja, yang kalau kebetulan penyewa kedua dan ketiga lain dengan yang pertama, hukumnya batil. Yaqulu rahimahullahu ta'ala walastijaru al-amil mustaqbali, dan tidak boleh kita menyewakan untuk tahun depan. Istajarul amil muqbil li ghairil mustajir, bukan kepada penyewa yang pertama. Wa yajuzu lahu al-mustajir, tapi boleh kita sewakan untuk tahun yang kedua dan ketiga kepada penyewa yang sebelumnya. Qala wala syam'i lil waqut, sebab kena habis. Asyam'i wal waqut itu kena mengenanya dengan pembicaraan yang disebutkan di atas. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa syartul aini an takuna muayyanatan. Satu, syarat yang pertama muayyanah, kita tentukan dan kita tetapkan. Syarat yang kedua kemarin makturun ala taslim. Jadi dengan maktur ala taslim maknanya ketika dengan kita mengontrakkan 2 tahun, tahun pertama dengan seseorang, tahun yang kedua kepada yang lain, kita tidak sanggup untuk taslim. Kenapa? Sebab masih terhalang dengan orang yang pertama. Qala yumkinu istifa'ul manfa'atil madhkurati minha ma'a baqa'i ainiha. Jadi dengan barang yang kita manfaatkan itu tidak mengurangkan dengan zat atau dengan hitungan nilai daripada al-mu'ajjarah, tidak mengurangkan dengan nilai benda yang disewakan. Jadi kalau kebetulan seperti dengan lilin kalau kita sewakan, jelas sekali saat ketika dengan lilin kita gunakan, dengan lilinnya akan habis. Dengan lilinnya akan habis. Qala wala syam'i lil waqti wala ma la yabqa illa sanatan mathalan aktsara minha. Atau dengan yang kita sewakan, kegunaannya dan kemampuannya hanya boleh hanya dalam jangka 1 tahun saja. Kita sewakan lebih daripada 1 tahun, yang selebihnya itu hukumnya batil. Jadi katakan saja seperti dengan perumpamaan yang kita sebutkan kemarin, mungkin itu kira-kira dengan rumah atau juga dengan kipas. Kipas ini kita ukur kemampuannya. Kemampuan kipas ini paling boleh digunakan hanya dalam jangka 2 tahun saja. Bagaimana kalau kita sewakan 3 tahun? Jelas hukumnya batil. Tapi kalau dengan kemampuannya cukup untuk 2 tahun, kita sewakan 2 tahun tidak mengapa. Terus. وشرطها أن تكون المنفعة مباحة مقومة معلومة كقوله أجرتك لتزرع أو تبني أو تحمل قنطار حديد. وشرطها شرط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة. Sekarang kira-kira kalau kita tanyakan, tidakkah dengan kita yang tidak memiliki CD, yang tidak memiliki kaset, yang tidak memiliki video, jadi dengan pita atau dengan tali atau dengan CD atau dengan apa saja istilahnya, yang kalau kebetulan dengan barang yang kita sewakan tadi itu tidak ada manfaatnya, sejauh mana boleh kita sewakan atau tidak? Seumpama dengan kaset ini boleh kita sewakan sebab ada manfaatnya. Seperti dengan Al-Quran boleh kita sewakan sebab karena ada manfaatnya. Seperti dengan jam tangan boleh kita sewakan sebab ada manfaatnya. Pulpen atau juga dengan cincin boleh kita sewakan sebab karena ada manfaatnya. Di samping kalau kita manfaatkan pun juga dia tidak akan habis. Timbul masalah bagaimana kalau kebetulan seperti dengan gambar-gambar yang lucah, jadi disewakan seperti dengan kita menonton film-film yang porno dengan BF misalnya, apakah sah disewa atau tidak? Saya rasa tiap orang yang menyewa dengan film-film yang porno, jelas dia tidak berbicara masalah sewa halal atau tidak. Dia tahu tentang kandungan daripada film itu apa saja, apa saja yang akan dipertontonkan dan apa saja yang akan dilihat. Dia jelas tahu perkara yang dilihatnya itu adalah perkara haram, yang sehingga dia tidak perlu menanyakan boleh atau tidak dengan barang yang seperti itu disewakan. Jadi permasalahan yang timbul, kalau kebetulan dengan manfaatnya ghairu mubahah,
tidak boleh dimanfaatkan. Dalam waktu yang sama tidak boleh disewakan. Qala mutakawimatan yang mempunyai nilai, maklumatan yang diketahui. Qaqaulihi ajartuka litazra'a au tabniya au tahmila qintar hadidin. Anda kuberikan upah untuk Anda bercocok tanam, membangun bangunan, membawa sejumlah sekian kintar besi atau kapas, kita sebutkan, untuk mengantarkan pasir, untuk memindahkan bata, untuk membawakan apa saja, satu persatu dengan barang yang akan dikerjakan oleh al-mustajir, oleh al-ajir. Itu kita jelaskan bi muddatin ma'lumatin wa bi ujratin ma'lumah. Jadi kita katakan saya minta buatkan rumah, kita katakan tolong pindahkan pasir itu, kita katakan tolong pindahkan ke sana, kita katakan tolong Anda berkenan untuk bercocok tanam di tanahku ini, bi ajrin maklumatin, dengan upah sekian ringgit, dengan upah sekian pon, upahnya maklum, pekerjaannya maklum. Walau birru'yati juzafan, yang walaupun dengan nilai upahnya tadi itu tidak lebih daripada juzaf, tidak lebih daripada setumpuk duit yang akan diberikan kepada seseorang. Terus jelas, fala tasihhu ala zamrin zummara. Jadi dengan zummara ala zamrin itu adalah perbuatannya, sementara dengan seroling itu adalah dengan alatnya ala zamrin. Bagaimana hukumnya kalau dengan seseorang tadi itu kita sewa untuk dia main gitar, kita berikan upah untuk dia main gitar, kita berikan upah untuk dia main drum, untuk dia menggunakan alat-alat musik. Apakah kira-kira sah dengan sewaan yang semacam itu? La yasih. Qala ala hamli ala zamrin wa hamli khamrin, sebab manfaatnya itu tidak boleh li ghairi iraqatiha. Kalau kita menugaskan seseorang, mengupahi seseorang untuk menuangkan arak yang ada, maka itu tidak mengapa. Qul rahimahullahu taala wa kalimatu bayya'in mutakawimatan, yang mempunyai nilai. Kalimatul bayya' itu tidak lebih daripada menawarkan barang yang akan dijual. Kalimatul bayya' murah. Mari sini. Silakan. Harga istimewa itu namanya kalimatul bayya'. Jadi kalau kebetulan dengan kita menugaskan beberapa orang petugas yang hanya tidak lebih daripada mempromosikan barang dengan kata-kata yang semacam itu. Silakan lihat, silakan kunjungi, saksikan, harga istimewa, harga murah. Jadi berapa kira-kira? Dengan upahnya kita katakan kalau sampai laku 1, saya bagi kamu 1 ringgit. Itu disebut dengan kalimatul bayya', tidak mempunyai qimah. Laris pun tetap tidak boleh diubah. Terus qala wa kalimatu bayya'in wa irrawajat, yang walaupun melariskan barang dagangan, wa hamli qintarin, atau membawa padi, batu, paku, pasir, bata, lam yu'ayyin mahu. Kalau dengan membawa pasir, oke. Membawa batu, iya. Tapi kalau kita katakan, ana tugaskan Anda atau saya upahin kamu untuk membawakan 1 ton dengan upah 50 ringgit. 1 ton apa dulu? Harus kita tayinkan. Besikah yang 1 ton itu? Pasirkah? Debukah? Kapaskah? Kainkah? Qala wa hamli qintarin. Qintar itu adalah ukuran. Itu adalah sukatan. Tapi apa yang disebut dengan qintar? Kira-kira apakah besi? Qintara hadidin atau qintara zahabin atau juga dengan kotonin? Tidak disebutkan. Qala lam yu'ayyin mahu. Terus tiap bulan 1 dirham, dengan tidak menyebutkan dalam jangka berapa lama. Ku sewakan keretaku ini dengan sewa 150 ringgit tiap hari selama 1 minggu. Tapi kalau maftuh saja, secara terbuka saja, yang jelasnya kita sebutkan tiap hari RM1. Berapa akan diambil? Masih majhul. Harus ada bayangan paling tidak, yang dengan seseorang tersebut itu akan mengambil kereta kita berapa lama, akan duduk di rumah kita berapa lama. Kalau kita katakan sewa bulanannya 400 pound, dalam jangka berapa lama tidak disebut, majhul, termasuk daripada ijarah fasidah. Terus ini berlaku
ente tenang saja, kerja dengan saya. Pokoknya makan saya makan kamu, hidup saya hidup kamu. Itu bi'tu'mati wal kiswa. Pakaian saya jamin, makanan saya jamin, kehidupan saya jamin, kedudukan saya jamin, tempat tinggal saya jamin, semuanya terjamin. Itu termasuk daripada ijarah majhulah. Tadi diijaratin maklumah dengan upah yang diketahui. Bagaimana dengan seseorang yang bekerja dengan kita? Kita katakan, kamu menjadi setiap usaha saya dengan gaji, makan, minum, hidup dengan saya. Makan saya, makan kamu, hidup saya, hidup kamu. Majhul. Kita katakan hukumnya batil. Harus dengan yang diberikan, harus dengan benda yang kita berikan, atau dengan upah, atau juga dengan sewa. Maklum endal ajir. Jadi kalau seandainya dengan sewanya berapa atau dengan gajinya berapa, dia tidak tahu, hukumnya tidak sah. Seperti kasukna bit-tu'mati, dengan makan, wal kiswati, dengan pakaian, sumal manfaatu, kemudian dengan manfaat daripada barang sewaan tadi itu. Kadang-kadang tidak dikenal kecuali dengan masa, seperti dengan sukna tempat kediaman, dalam jangka berapa bulan tentukan, dalam jangka berapa hari tentukan, warradai, dalam jangka berapa minggu untuk disusukan anak orang itu. Fatuqadaru bihi bizaman. Kadang-kadang manfaatnya itu kita kenal, kadang-kadang manfaatnya itu kita kenal dengan waktu, seperti dengan rumah, manfaatnya dengan hitungan waktu kita duduk. Seperti dengan kereta, manfaatnya dengan hitungan waktu kita mengendarai. Seperti dengan tanah, manfaatnya dengan waktu kita bercocok tanam. Ada juga dengan amal, di mana dengan faedah daripada akan kita peroleh itu justru dengan amal perbuatannya. Seperti untuk melaksanakan haji. Haji tidak diikat dengan waktu. Jadi kita sudah tahu apa yang akan dilaksanakannya, manfaat yang akan kita peroleh daripada seseorang yang melaksanakan ibadah haji, itu adalah berupa melaksanakan satu perkara rukun. Qala terus. Kadang-kadang dengan manfaat daripada sesuatu tadi itu, ya ima dikenal dengan waktu ataupun juga dikenal dengan perbuatan. Yang dikenal dengan waktu seperti rumah, seperti kendaraan. Yang dikenal dengan perbuatan seperti kita memberikan upah kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti dengan seseorang yang akan menjahitkan pakaian kita. Seperti dengan seseorang yang akan membuatkan rumah buat kita. Tolong buatkan rumah saya satu buah. Jadi di sini pembuatan rumah itu muayyan dengan amal, muayyan dengan pekerjaannya. Jadi dengan kita berikan upah yang kalau dengan seseorang tadi itu berjaya untuk membuatkan kita sebuah rumah dengan upahnya sekian ringgit. Tapi bagaimana kalau dengan sesuatu itu untuk kita mengenal manfaatnya dengan kedua perkara yang disebutkan di atas, manfaatnya dengan waktu dan juga manfaatnya dengan pekerjaan. Seperti dengan rumah tadi itu juga. Jadi dengan rumah, dengan waktu, dalam jangka waktu 3 bulan. Saya minta buatkan 3 buah rumah dalam jangka waktu 4 bulan. 4 bulan jangka waktu untuk membuatnya. Kemudian 4 buah rumah itu adalah perbuatannya. Jadi bagaimana kalau dengan kedua-duanya kita sebutkan? Beliau mengatakan tidak boleh dengan kita dengan menyebutkan kedua-duanya. Gimana dengan ijab kabul kita husni? Ini dengan duit, saya kasihkan anda duit, saya bagikan kamu duit sebanyak 50.000 ringgit agar anda atau untuk kamu buatkan saya sebuah rumah. Jadi pasirnya, batanya, besinya, segala-galanya saya tidak tahu. Itu urusan anda sebagai kontraktor. Saya bagikan anda duit sebesar 100.000, buatkan saya satu buah rumah. Bentuknya, ukurannya begini. Oke. Kedua, saya upah kamu sebesar 50.000 pound atau ringgit untuk anda membuatkan saya rumah selama 3 bulan. Untuk anda membuatkan rumah selama 3 bulan. Jadi maknanya anda bekerja dalam jangka 3 bulan tadi itu, selesai tak selesai upah jelas ada. Jadi di sini muayyan dengan waktu. Anda bekerja dengan saya 3 bulan, saya kasihkan duit 50.000. Atau juga tolong saya buatkan rumah, Anda kasihkan Anda duit sebesar 50.000. Kalau kita tentukan dengan kedua-duanya, buatkan saya rumah sampai jadi dalam jangka 2 bulan. Nah ini batil. Jadi secara hukum tidak boleh. Kenapa? Sebab kadang-kadang dengan kita
Kita boleh tepat waktu, tapi dengan rumahnya tidak selesai. Kadang-kadang dengan kita boleh tepat dengan rumahnya yang selesai, tapi dengan hitungan waktu berlebihan atau kurang daripada jadwal waktu yang telah ditetapkan. Jadi supaya dengan perbuatan kita tadi itu menjadi sahih, ijab kabul kita betul, jangan kita tentukan dengan kedua-duanya. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, agak rumit sedikit. Fa in quddirat bihima. Tadi saya bagi kamu duit untuk mengajar Al-Quran selama 1 bulan. Ini kita tentukan dengan selama 1 bulan. Yang kedua, saya upah kamu untuk menghafazkan surah Yasin. Tidak ada waktu. Jadi kamu berleluasa untuk menghafazkan dia saja. Dalam jangka berapa lama itu urusan kamu. Tapi saya bagikan duit untuk yang berkenaan. Sampai dia hafal Quran. Yang kedua-duanya macam mana? Saya upah Anda, ajar tukar, saya bagikan duit sebesar 10.000 ringgit, agar dengan Anda sanggup menghafazkan Al-Quran untuk anak saya ini selama 1 tahun. Batil, sewa, menyewa seperti itu. Jadi ujrah yang semacam itu hukumnya batil, sebab kita tentukan dengan amal dan sekaligus kita tentukan dengan waktu. Jika kita katakan 10.000 agar dengan anak saya hafal Quran, atau 10.000 untuk kamu mengajar selama 2 tahun. Tapi 2 tahun dia harus hafal, nah itu tak boleh. Sebab mungkin saja permintaan kita itu akan meleset. Meleset permintaan berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat berdasarkan apa dengan kita memakan duit orang lain. Terus. Qala fa in quddirat bihima. Kalau ditentukan dengan waktu dan perbuatan, seperti litakhitani hadza tsaub, saya bagikan kamu upah sebesar 20 jenis agar Anda jahitkan kainku ini pada siang hari ini juga, lam yasih. Nah itu dia. Tapi banyak yang berlaku semacam ini. Saya rasa sewa menyewa tempat kita itu macam inilah bentuknya. Kita minta ada limit waktu, kita kata dalam jangka berapa lama. Kalau dalam jangka berapa lama, janji daripada yang buat kerja tidak ada masalah. Yang kita masalahkan sekarang itu termasuk dalam ijab kabul kita. Jadi dengan syarat Anda harus selesai membuatkannya dalam jangka 3 bulan. Di mana dengan yang diminta, 1 buah rumah ukurannya macam mana, lebar berapa, panjang berapa, tinggi berapa, peralatannya macam mana, bahan-bahannya juga bagaimana, dalam jangka waktu 3 bulan ini batil. Sementara kalau dengan kita meminta, saya minta buatkan sebuah rumah, banglo, atau sebutkan apa bentuknya dan bagaimana jenisnya, dengan sewa, dengan upah, atau juga dengan ujrahnya sekian, dengan tidak menentukan jangka waktu, tapi saya memohon kalau boleh selesai dalam jangka 3 tahun. Itu oke, tidak ada masalah. Jadi tidak merupakan satu ilzam atau suatu kewajiban yang dipastikan pada waktu berlangsungnya ijab kabul. Qala Dustaratu ma'rifatul rakid bi musyahadatin. Ini masalah lain. Ma'rifatul rakid, di antara daripada yang disyaratkan harus dengan kita pada waktu kita menyewakan kendaraan. Kalau waktu kita menyewakan kendaraan yang dengan kita mengenal siapa yang akan mengendarai kendaraan kita. Kecuali kalau dengan muatan daripada kendaraan tersebut, seperti dengan perhitungannya, katakan saja seperti dengan kereta kancil itu boleh dimuat untuk 4 orang. Jadi 4 orang itu dengan ukuran yang bagaimanapun beratnya, insya Allah tidak ada masalah. Dia sudah ada hitungannya. Begitu juga hanya dengan kereta yang agak besaran sedikit. Katakan saja seperti dengan Proton Wira, boleh ditempati untuk 5 orang. Sementara kalau dengan yang dikendarai ini mempunyai kemampuan yang terhad, seperti dengan keledai, seperti juga dengan kuda, tak boleh dengan kita tidak memperlihatkan siapa yang akan mengendarainya pada waktu nanti. Jadi di waktu yang menyusul, siapa yang akan mengendarainya? Kalau seandainya dengan kita katakan saya mau sewa kereta kamu. Jadi dengan dia pun juga tengok kita. Memang untuk kita gunakan, untuk keperluan kita tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata dengan kita, saya sewa kereta kamu tanpa menyebutkan untuk keperluan apa, tak boleh kita menyalahgunakan dengan kereta. Seperti kita guna untuk kita mengangkut barang, seperti kita guna untuk kita mengangkut pasir, batu, besi, atau dengan benda yang seumpamanya. Harus dengan al-mustajir wal-ajir. Yustaratu ma'rifatul raqibi bi musyahadatin aw wasfin tam.
Lima dengan dia melihatnya langsung dengan penunggang yang akan mengendarainya, atau juga dengan sifat-sifatnya yang lengkap. Wa kadza ma yartabu alaihi min mahmalin wa ghairi, itu sudah tidak ada lagi. Mahmal itu berkenan dengan tunggangan pada waktu itu. Qala wa fi ijaratid dhimmah, dan kalau pada waktu kita akan menyewa sesuatu itu dengan tanggung jawabnya. Saya minta satu buah kereta Mercedes, saya minta satu buah kereta Toyota, sebutkan namanya Toyota, model tahun berapa, warnanya, segala keperluan yang kita perlukan itu kena kita sebut. Qala min dzikri jinsi dabbati wa nawiha wa qawluha zakaran aw unsa fil istijari lil rukubi lil hamdi. Apakah kira-kira yang jantan dan yang betina sekarang sudah tidak ada lagi untuk dikendarai, illa ayyakuna linahwi zujajin qala lirrukub. Tapi kalau seandainya tujuan kita untuk kita membawa barang, tidak perlu dengan kita sebutkan jenis barang yang kita angkut, kecuali kalau dengan seumpama kaca. Sebab kalau dengan seumpama kaca itu akan membahayakan kalau kita tidak beritahukan sebelumnya. Qala wa ma yuhtaju ilayhi tamakkun min al-intifa'i kal miftahi waz zimami wal hizami wal qatati was saraji fa wa 'ala al-mukri. Ini masalah pula. Sekarang sewa kereta. Satu, minyak hitam. Kedua, petrol. Yang ketiga, ekon atau dengan nasi. Kemudian yang ketiga, dengan keselesan kita pada waktu kita mengendarai kereta. Di antaranya ada keset. Itu kira-kira kepada siapa yang harus menyiapkannya? Kepada siapa yang harus menyediakannya? Ada di antara daripada keperluan yang diperlukan, itu disediakan oleh yang punya kendaraan. Ada juga di antaranya yang dibebankan kepada al-mustajir. Al-ajir yang menyewa, al-ajir yang disewa, al-mustajir yang menyewa, al-muajir yang menyewakan. Jadi kalau seandainya dengan orangnya yang kita upahi, itu namanya al-muajir, al-ajir. Sementara dengan seseorang yang menyewakan kereta, dia disebut dengan al-muajir, yang dengan kita disebut dengan al-mustajir. Al-ajir, orang yang diupah. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, ya segala keperluan yang diperlukan ditamakun agar kita berkemampuan untuk memanfaatkannya, seperti dengan kunci, seperti dengan tali zimam yang di hidung, tali yang di kepala atau di tanduk, qatabi wal qatabi itu dengan yang diletakkan di atas punggung daripada kuda, wasarji bahwa alal mukri, kesemuanya itu diwajibkan kepada orang yang menyewa. Ada mukri, ada muktari. Al-mukri, ada mukri, ada al-muktari. Mukri yang menyewakan, maaf, al-muktari yang menyewa. Aulikamanil intifa', atau untuk kesempurnaannya. Ada ikon, kalaulah ada yang semacam itu. Ada telepon, kal mahmali wal ghita'i, seperti dengan mahmal. Mahmal itu adalah dengan keranjang atau juga dengan sengkeduk yang diletakkan di belakang daripada tunggangan. Ghita untuk lapiknya, dalu untuk timbanya, habl untuk talinya. Fa'ala al-muktari ay fa'ala al-mustajir. Al-mukri al-muajir, al-muktari al-mustajir. Wa 'alal mukri, dan diwajibkan kepada mukri, kepada yang menyewakan, bi ijarati zimmatil khuruju ma'hu wa tahammul wal hattu wa ikabu syuyukh. Ini sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin saja yang seperti ini berlaku kalau pada waktu kita menyewakan kapal, pada waktu kita menyewakan kapal atau perahu atau dengan sampan, atau pada waktu dengan kita menyewa keledai atau hantura seperti dengan di Mesir. Tugas daripada mukri yang menyewakan tunggangan tadi itu satu, al-khuruju ma'hu. Tapi daripada khuruj ma'hu, dia dituntut untuk keluar bersama yang menyewa. Wa tahammul, tahammul ala hamal. Wa tahammul, ikut meletakkan bek-bek. Misalnya kalau pada waktu kita pergi Arafah, kita kontak mencatat satu buah kereta, penumpang kita 15 orang. Jadi bek-bek kita banyak. Tugas siapa untuk mengangkat barang-barang bawaan kita itu? Jadi untuk memuat barang itu namanya tahammul. Begitu juga dengan yang berikutnya, wa tahammuli qala wal hati, hat menurunkan, tahammul menaikkan barang. Menaikkan barang itu ke atas siapa? Ke atas yang punya kendaraan. Menurunkan barang kepada siapa? Ke atas yang punya kendaraan. Qala wa irkabu syuyukh, dan juga mengenderakan orang-orang tua. Jadi untuk menaik, menontonnya, mengangkatnya, mengaturkan tempat duduknya itu adalah tugas. Katakanlah seperti dengan kita dengan pesawat, itu sudah ada urufnya.
Untuk melayan kita di dalam, memperkenalkan kita dengan tempat duduk, itu kira-kira dibebankan kepada siapa? Kemudian untuk meletakkan beg ke tempat penyimpanan, dibebankan kepada siapa? Kemudian untuk diberikan, kemudian untuk keselesan kita di dalam penerbangan, seperti dengan kain selimut, seperti dengan workman, seperti dengan apa saja, itu dibebankan kepada siapa? Itu semuanya tertakluk kepada uruf, yang walaupun yang pada dasarnya keperluan yang diperlukan oleh tunggangan atau dengan kendaraan yang kita kendai itu adalah kewajiban daripada mukri, sementara dengan kelengkapannya itu adalah keperluan atau tuntutan oleh al-mubtadi yang menyewa. Qala wa irkabu syuyukh wa ibrakul jama' menundukkan, menurunkannya lil mar'ati wa dha'if wa lil mubtadi, dan bagi orang yang menyewa ayastanfiyal manfaata bil ma'ruf. Di sini masalah hukum yang kadang-kadang sering tersangkut dengan kita di sini. Al-muqtari, dengan kita yang menyewa barang, harus kita memanfaatkan barang sewaan tadi itu secara ma'ruf, secara sewajarnya. Jadi kalau kebetulan seperti dengan kamera, seperti juga dengan kipas, seperti juga dengan TV, seperti juga dengan halaman atau dengan padang, seperti juga dengan amboba, seperti juga dengan gas, seperti juga dengan apa saja peralatan-peralatan yang ada di ruang kita ini, katakan saja dengan almari. Apakah kira-kira dengan yang seperti ini akan kita gunakan sebagai tangga untuk kita menyapu, untuk kita mencat bangunan? Ini memang boleh kita gunakan sebagai tangga, naik kita di situ terus kita mencatnya. Ini penyalahgunaan. Begitu juga hanya dengan almari, begitu juga hanya dengan kursi. Jadi kalau pulang dengan meja makan, kita gunakan untuk pempom misalnya, kita katakan bukannya tidak boleh kalau itu dengan kepunyaan kita sendiri. Sementara kalau itu adalah kepunyaan daripada orang lain, istifa'ul manfaat, memanfaatkan dengan barang sewaan itu bil ma'ruf. Au mislah, atau dengan seumpamanya, ya imma binafsihi, sewa kereta untuk kita boleh, sewakan kereta untuk orang lain pun juga tidak mengapa. Tidak secara riasahen tatan zaramitlah, kalau kita menyewa tanah untuk kita bercocok tanah untuk kita menanam gandum, boleh gandum kita tanam atau dengan yang seumpamanya. Untuk kita menanam padi, boleh dengan yang seumpamanya. Au liar kaba arkaba mitlahu, atau untuk kita mengendai, kita kerjakan orang yang seumpama kita, tak boleh dengan yang akan mengendai kendaraan tersebut itu melebihi daripada kita. Wa ijawazal makan al-muqtara ilaihi, kalau kebetulan melampaui dengan tempat sewaan yang telah ditetapkan, lazimahul musamma fil makani wa ujratul mithli lizalik. Janjinya macam mana? Ke Alek, ternyata sampai ke Marsa Matro. Alek Marsa Matro tambah 170 batu atau 130 km lagi. Jadi dengan Anda tahu tidak tahu, sedar tidak sedar, bukan berarti dengan meternya kita matikan akhirnya dengan kita untung, tidak. Untung yang memang untung, tapi haram. Keuntungan dalam haram. Jadi keuntungan atas penderitaan dan juga dengan kerugian, keuntungan dengan merugikan orang lain, hukumnya haram. Jadi dengan kita, ketika dengan kereta tadi itu kita sewa dari sini sampai ke Iskandaria dengan sewanya 100 pound. Karena kita yang membawa kereta tersebut, boleh saja dengan kereta itu kita lancarkan sampai ke Marsa Matro, balik kembali ke Kahira. Yang pertama, ujratul musamma 100 pound harus kita bayar. Kemudian yang kedua, wa ujratul zaidi, dan dengan jarak tambahnya ada berapa kilometer, tiap meter setengah pound. Terus masalah sewa terserah kepada kita. Mau takjil, serahkan sekarang, oke. Mau takjil secara kredit pun juga oke. Mau nanti setelah 3 bulan pun juga tidak mengapa. Itu terpulang kepada al-muqtadi, terpulang kepada al-mukri. Terus atlaqa al-mukri wal muqtari, al-muajjir wal mustajir. Kedua-duanya tidak menyebut tentang sewa. Dengan sewa 150 pound per hari selama 1 minggu, per hari 150. Selama 1 minggu kali 7. Si yang menyewa tidak sebut bila sewanya, yang menyewakan pun juga tidak sebut bila akan diambil. Kalau begitu ma'ajjalatin ujratu. Terus sebab dengan barang masih tidak ada. Wa yajuzu fi ijarati zimmati ta'jilul manfaati wa ta'jiluha. Saya bagikan duit sebesar 250 ringgit dengan Anda
agar Anda mencarikan saya sebuah kereta Toyota model 2003 warna putih misalnya. Itu dengan ijaratul zimmah yang dengan keretanya tidak ada. Boleh kita katakan dengan Anda jadikan kereta yang semacam yang saya inginkan tadi itu sekarang juga. Itu muajjalan nanti 3 bulan yang menyusul. Ini duit 200 ringgit. Carikan saya satu buah kereta 3 hari yang akan datang. Misalnya itu namanya takjil. Terus bagaimana Iskandaria? Satu buah bus. Kita sewa bus dari sini ke Iskandaria, sewanya tidak lebih daripada 2.000 pound. Bayar. Penumpangnya penuh, 50 orang berangkat. Jalan dari sini menuju Iskandaria. Sebelum sampai Iskandaria berhenti di Tantok. Jarak perjalanan antara Tantok dengan Damanhur mogok, keretanya rusak, busnya rusak. Apakah kira-kira dengan kita yang dikenakan beban untuk memperbaiki bus itu? Jawaban hukumnya yaqulum fasahat fil mustaqbal. Maka menjadi batallah sewa kereta tadi itu untuk di masa yang menyusul. Itu kalau tali batil ainu. Kalau dengan bendanya tadi itu hilang atau binasa. Tapi kalau setakat rusak saja, itta'ayyaba, kita sebagai penyewa tahayyara, mempunyai pilihan untuk kita teruskan, untuk kita tunggu selama diperbaiki, atau kita batalkan, kita gagalkan. Itu terpulang kepada si penyewa. Terus ya, tidak batal. Walam yatakhayyar ballahu talabu badaliha, sebab tidak lebih daripada rusak saja. Ternyata dengan kereta tadi itu ekornya tidak jalan, boleh kita minta gantikan dengan yang lain. Tapi kita tidak boleh mempasang sewa menyewa kita. Kalau kita sewa kereta, keretanya sudah tidak ada lagi, binasa, itu akan menjadi tanfasih, akan menjadi gagal. Ballahu talabu badaliha yastawfiyal manfaat wa in talifatil ainu. Terus وإن تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجير العين المستأجر في يد المستأجر إلى عدوان لم يضمن. Ini masalah hukum. Kalau kebetulan selama kita duduk di rumah sewaan, intalifatil ainu kipasnya rusak, intalifatil ainu lampunya mati, intalifatil ainu dengan catnya runtuh, intalifatil ainu bangunannya retak, intalifatil ainu allati istujira 'alal amali fiha fi yadil ajir, di tangan orang yang menyewa, awil ainul mustajaratu fi yadil mustajir, atau binasanya benda yang disewa di tangan orang yang menyewa tanpa ada unsur kesengajaan, lam yadmanha. Jadi kita guna sebagaimana yang sepatutnya. Kursi kita duduk sebagaimana yang sewajarnya. Katil kita guna sebagaimana yang sepatutnya. Begitulah dengan perabot dapur atau dengan perabot rumah, dengan peralatan dapur. Jadi kalau kemudian bila udwanin pecah tanpa disengaja, begitu juga dengan rusak tanpa disengaja, kita tidak wajib menggantikan perabot tersebut. Wa in mata ahadul takaliyaini wal ainul mustajaru baqiyatun lam tanfasih. Kalau meninggal salah satu daripada yang menyewa atau yang menyewakannya, al-mutakariya ini, al-mukri yang menyewakan, wal-muktari yang menyewa. Sedangkan dengan benda sewaan tadi itu masih utuh, seperti dengan rumah. Rumah yang disewakan masih elok, sementara yang menyewanya meninggal dunia, atau sebaliknya. Qala wal ainu baqiyatun lam tanfasihil ijaratu wa in qadatil muddatu. Kalau kebetulan dengan masa sewaannya itu sudah berakhir, maka diwajibkan ke atas penyewa mengembalikan barang dan dialah yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pengembaliannya. Kalau kebetulan dengan kereta tadi itu disewa oleh orang Iskandaria, disewa selama 1 minggu, sewa 1 hari 200 pound, 200 kali 7 berarti 1.004. Setelah selesai kontrak 7 hari atau juga 1 minggu, mau tidak mau dia akan mengembalikan kereta kepada tuannya. Biaya mengantarkan kereta daripada Iskandaria kemari, 1, petrol tidak kurang daripada 20 liter misalnya, 1. Kemudian yang kedua mungkin upah yang mengantarkannya kemari itu kepada siapa dibebankan? Dibebankan kepada al-mustajir, kepada yang menyewa. Wa idza aqada, terus وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة فسلم العين وانقضت المدة أو زمن يمكن فيه استيفاء المنفعة استقر بالأجرة. وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة ini berlaku
Kalau kebetulan dengan kita berijab kabul dalam sistem sewa menyewa, ala muddatin, ijab kabul kita dengan jangka waktu 10 tahun, 1 tahun. Au manfaatin muayyanatin, atau dengan kita menyewanya untuk kita mendapatkan manfaat tertentu, seperti dengan tenaganya, seperti dengan menggunakannya. Kemudian daripada pihak al-mu'ajir, sallamal aina, dia serahkan kereta yang akan kita sewa selama 1 bulan. Wal qadatil muddatu, sedangkan masa sudah berakhir. Au zamanin, atau waktu yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan barang tersebut. Jadi dengan tukang, kuupahkan, kuberi upah Anda untuk membuatkan saya rumah, untuk membuatkan saya baju, untuk bercocok tanam di tanahku ini, dengan upah 10.000 ringgit untuk 3 bulan. Setelah dengan dia sampai dengan kita, selama 3 bulan duduk di rumah kita, kalau memang pekerjaan itu sudah siap untuk dikerjakan, dia akan buat kerja. Tapi yang jadi masalah, tanahnya masih belum siap, atau yang akan dikerjakan masih belum ada bahan bangunan. Salamal air, ya serahkan barangnya kepada kita. Kita manfaatkan atau tidak, tetap dengan kita dikenakan sewa atau 1 bulan. Jadi kalau dengan kereta yang diserahkan kepada kita tadi itu terbiarkan saja, di garasi, dengan tidak kita gunakan, apa kita manfaatkan, tetap Anda harus membayar sewanya. Berkenan sudah dibayar, tidak boleh diambil. Belum diserahkan, harus kita serahkan. Dan kalau mudah dulu, al-zaman yang yukil fi istinfa'ul manfaati, hukumnya ista'arati ujratu, akan menjadi stabil dan pasti. Sewa yang berkenan harus diserahkan. Wa wajib raddul aini, setelahnya dan wajib kita menyerahkan barang setelah habis masa tenang. Sewa 1 bulan, kembalikan setelah 1 bulan. Yang walaupun kita tak pakai sehari pun, dengan rumah juga dengan kereta yang kita sewa, yang secara jelasnya, kalau rumah tadi itu sudah diserahkan, surat menyerah sudah diserahkan, kunci sudah diserahkan, rumah sudah diserahkan, silakan, ahlan wa sahlan. Ternyata dengan kita sehari, 2 hari, tak juga kita pindah, seminggu, 2 minggu, tak juga kita pindah, sampai habis 1 tahun, sampai habis 1 bulan, sewa kita hilang. Kita tidak punya untuk tidak menyerahkan sewa. Watastaqiru fil ijaratil fasidati, kalau dengan sewa menyewanya itu menjadi fasid, seperti yang kita katakan tadi itu. Tolong buatkan saya rumah dalam jangka 3 bulan. Batil. Qala ujratul mithli haitsu yastaqiru musamma bis-sahihati. Selesai. Ini dengan bab yang berkenaan dengan sewa menyewa. Kita berpindah dengan bab yang lebih kurang seperti itu juga. Itulah yang disebut dengan doalah yang dengan kita berikan komisi atau commission kepada seseorang. Faslun. Idza qala man bana li haifan falahu dirhamun aw man radda li abighi falahu kadza fa hadhihi ja'alatu yuqina jahalatul amali duna jahalatil iqad. Jadi ada 2 masalah di sini. Jahalatul amal dengan jahalatul iqad. Kalau dengan amal perbuatannya majhul, tidak ada masalah. Dia akan buat kerja dalam jangka berapa lama, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat al-iwad tidak majhul. Iwad artinya sewa atau upah, harus maklum. Permasalahan yang kita masalahkan, barang siapa sanggup untuk membuatkan saya rumah banglo, ukurannya begini, maka akan kuberikan upah sebesar 200.000 ringgit. Jadi siapa yang berkemampuan, siapa yang bersedia, siap untuk mengerjakan permintaan kita tadi itu, akan berhak mendapatkan 200.000 ringgit. Itu namanya jualah. Siapa yang mengembalikan kereta saya, siapa yang menemukan anak dia, siapa yang mendapatkan permatanya, siapa yang mengembalikan emas dia, apa saja yang hilang, minta kembalikan dengan orang lain yang berhasil untuk mengembalikannya akan diberi sejumlah sekian duit. Itu namanya jualah. Qala man bana li haifan falahu dirhamun, atau barang siapa mengembalikan barang yang lari, abiki hamba sahayaku yang lari, anjingku yang hilang, kucingku yang hilang, ayamku yang hilang, fahadi jahalatun yuqtafaru fiha jahalatul amal.
dimaafkan. Jahalatul amal dia tak tahu. Dalam jangka berapa lama dia boleh membuatkan rumah? Bila dalam jangka berapa lama baru boleh siap? Itu majhul, yughtafaru fiha, dimaafkan. Duna jahalatil ewat. Barang siapa berhasil untuk menemukan kenderaanku yang hilang, maka dia akan kuberi beberapa duit. Batil, jualah yang semacam itu. Sebab ewatnya juga majhul. Terus فمن بنى أو رد إليه الآبق ولو جماعة استحق الحكم. Siapa saja yang mengembalikannya, siapa saja yang membangunkannya, mustahak untuk mendapatkan ju'ul yang dipastikannya tadi itu, baik secara individu maupun secara jamaah. Terus waman amilah bila syartin lam yastahiq syai'an. Ente buat kerja tapi tidak saya syaratkan. Jadi dengan seseorang datang ke rumah kita ketok pintu, kita tidak buat elan di akhbar. Kan biasa ada nomor kereta, orang yang jalan kereta akan diberikan upah atau diberikan commission kepada diberikan oleh tuan kereta. Jadi bagaimana kalau kebetulan inisiatif daripada seseorang menemukan atau mencarikan barang kita yang hilang. Kita tidak berjanji untuk memberikan upah atau memberikan commission kepada yang berkenaan, tapi ternyata dengan dia hantarkan barang kita yang hilang. Berhak? Tidak. Kenapa? Tetap tidak ada syarat. Terus mau bagikan saja. Kalau dapat thawban li ghassalin fa qala igsil wa lam yusammi lahu ujratan fa ghasalahu lam yastahiq syai'an. Pergi ke tempat tukang basuh. Kita kata tolong basuhkan. Dia basuhkan, tapi dia tak sebut berapa upahnya. Tak mustahil yang mendapatkan upah. Teks berhenti. Akhir Islah naik. Dia tak sebut berapa upah. Setelah selesai sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah dia kita ke rumah kita. Secara hukum yang memang macam tu, tapi kita sekarang bukan lagi dengan hukum, bukan dengan kita tidak mau dengan hukum, akan tetapi yang semacam itu ikut kepada uruf. Jadi kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau kebetulan dengan yang punya kereta tidak sebutkan berapa sewa, dia katakan tafadhal. Tafadhal itu masih mubham. Apakah tafadhal dengan sewa atau tafadhal secara berjumlah? Dia tak tentukan. Dengan demikian, karena dengan sewa tidak disebut, kita boleh saja tidak membayar dengan orang yang berkenaan. Kalau ada yang berani semacam itu, resiko tanggung sendiri. Kalau dafa'a thawban ila ghassalin, kalau dia menyerahkan kain kepada tukang basuh, kepada tukang cuci, cucikan kayanku ini. Walam yusammilau ujratan, dan dia tidak sebutkan berapa upahnya, terus dia bersihkan. Siang diupah tadi itu lam yastahiq syai'an. Fa in qala syaratta li 'iwadan fa ankara, kalau kebetulan dengan tukang basuh tadi itu mengatakan kamu telah menentukan, kamu telah menyebutkan upah sekian, terus dia ingkar, fal qawlu qaulul munkir. Walikullin minhuma, dan masing-masing daripada keduanya, al-musta'jir dengan al-mu'ajir, fasquha ain ijarati, lakin in fasakha sahibul amali ba'da syuru' lazima wa maaf. Kata masih teringat dengan yang tadi itu. Fasquha ju'ala, ijarah tak boleh dibatalkan. Tadi udah kita lalui. Kalau dengan ijarah sifatnya lazimatun minat tarafain. Tapi kalau dengan ju'ala, siapa yang sanggup untuk membuatkan saya rumah akan saya bagi duit 3.000, 300.000 atau 25.000 ringgit. Terus dengan dia buat kerja setelah 1 minggu, so kita pun juga tak seronok tengok dia buat kerja. Kerjanya apa? Sengit. Hah? Sengit. Jadi dia bekerja sengit macam tu, tak rata. Jadi kita pun tak puas hati. Kita kata okey, saya tak jadi bagi kamu ju'ala. Upah kamu untuk tidak bisa bayar, untuk yang selebihnya saya meminta supaya tidak diteruskan, tidak mengapa. Terus kita tambah 10 menit. Lakin in fasaqasan bil amali ba'da syuru'i lazim al-qisdu min al-ibad. Wa siwa dzalik la syai'a bil amal. Tapi kalau seandainya dengan sahibul amal yang punya pekerjaan yang menggagalkan ju'alah tadi itu, dia sudah bekerja 5 hari, maka dia berhak untuk mendapatkan upah untuk 5 hari. Siapa yang bekerja dengan saya selama 10 hari akan saya bagi ju'alah sebesar 10.000 ringgit. Kerja 3 hari, 3.000 ringgit yang usah untuk mendapatkannya. Babul